warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Sutria di Official, channel yang bakal membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sejak surah 1 hingga surah 114 secara berkelanjutan insyaallah. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan penjelasan ayat berikutnya. Insyaallah, melalui video ini kita akan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang paling penting, jangan lupa menyimak hingga tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin kembali melanjutkan menjelaskan daripada surah Al-Baqarah yang kita masih ada dalam pembahasan besar, yaitu 3 golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran, yaitu golongan munafik. Dan hari ini kita sudah sampai di Al-Quran surah 2 ayat 11 insyaallah. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Quran surat 2 ayat 11. Larangan Allah Subhanahu wa taala agar jangan berbuat kerusakan di bumi maksudnya adalah melanggar nilai-nilai yang ditetapkan akan mengakibatkan alam ini rusak bahkan hancur. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang munafik itu sebenarnya sedang diberikan petunjuk dengan diajak agar tidak membuat kerusakan. Adapun kerusakan ini tidak lain adalah sikap berdusta kepada Allah dan orang-orang beriman. Sebab kemudian sikap tersebut bukan rahasia bagi Allah dan bukan rahasia umum pula bagi orang-orang beriman. Allah dan orang-orang beriman disuguhkan dengan nyata bahwa orang-orang munafik itu hanya sekedar mengakui beriman saja, tapi ketika datang perintah Allah justru mereka tidak cenderung bersegera. Mereka juga sedikit sekali mengingat Allah dalam setiap aspek perintah Allah yang dilaksanakannya. Mereka sebenarnya tidak menyadari kerusakan yang mereka buat itu. Kerusakan berupa sikap berdusta tersebut, celakanya bagi orang-orang awam dan lemah imannya yang melihat baik secara langsung maupun tidak, mereka pasti akan mengikutinya dan benar-benar akan mengikutinya. Dan itulah kerusakan yang dimaksud. Sementara orang-orang munafik tersebut tidak mengakuinya, malah mengaku kalau perbuatan itu merupakan perbuatan perbaikan. Bagaimana mungkin sikap berdusta disebut sebagai sebuah perbaikan? Kerusakan lain tentu saja adalah pemikiran yang sesat dan menyesatkan dalam ranah akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik itu bekerja keras secara sadar maupun tidak dalam upaya penyuntikan pemikiran sesat kepada manusia. Misalnya dengan mengatakan ceramah atau berdakwah itu tempatnya di masjid, bukan di jalan, di kantor, di kampus, di gedung serbaguna dan lain-lain. Padahal sangat jelas tidak adanya dalil yang melarang melaksanakan aktivitas ibadah dakwah tadi yang justru telah masuk ke dalam lingkup akidah dimanapun. Jelaslah sejatinya ini adalah kerusakan yang mereka lakukan, yang sekali lagi apabila pemikiran itu tersampaikan kepada orang-orang awam, pastilah mereka akan mengadopsinya. Dengan begitu, akhirnya aktivitas berdakwah benar-benar sesuatu yang tabu dan akan terkotakkan bahwa berdakwah itu hanya bertempat di masjid saja. Hal itu merupakan lanjutan kemunduran pemikiran Islam kaum muslim sebagaimana hari ini. Oleh karena itu, akibat dari orang-orang awam terpengaruh serta mengikuti sikap berdusta serta pemikiran sesat kaum munafik, mereka akan hidup di bumi layaknya seperti binatang, tidak memikirkan segala sesuatu itu baik atau buruk, halal atau haram, atau mereka tidak akan berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh lini aktivitasnya di muka bumi ini. Maka inilah cikal bakal terjadinya kerusakan di bumi ini. Tetapi kaum munafik itu tidak diloloskan oleh Allah begitu saja. Ada bayaran mahal di dunia ini. Mereka akan ditimpa kekalahan baik dari keimanan, keyakinan maupun harkat dan martabat. Hingga Allah wafatkan mereka dalam keadaan seperti itu, lalu Allah tambahkan lagi berupa azab neraka yang telah disediakannya. Demikian, sampai bertemu di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.